Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan menjamu Everton di Old Trafford pada pekan ke-28 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan MU versus Everton ini akan kick off pada hari Sabtu 9 Maret 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pada pekan sebelumnya, MU tumbang dalam partai derby Manchester di kandang Manchester City. MU sempat unggul cepat lewat gol Marcus Rashford, tapi akhirnya kalah 1-3. Dengan hasil itu berarti MU selalu kalah dalam dua laga terakhir mereka di Premier League. Sebelum kalah dari Man City, anak-anak asuh Erik ten Hag juga dipermalukan Fulham 1-2 di Old Trafford. Namun performa MU itu masih lebih baik jika dibandingkan dengan Everton. Dalam 10 pertandingan terakhir di Premier League, Everton tanpa satupun kemenangan. Tim asuhan Sendais tersebut 5 kali imbang dan 5 kali kalah. Kabar baik datang bagi para penggemar Manchester United. Striker Rasmus Højlund dilaporkan sudah pulih dari cedera dan siap bermain melawan Everton pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 di Old Trafford. Rasmus Højlund memberikan harapan kepada supporter ketika dicegat usai meninggalkan pusat latihan klub di Carrington. Ketika ditanya tentang kemungkinan melawan Everton, dia menjawab, "Kita lihat nanti." Respon tersebut memicu optimisme di kalangan penggemar, sebab MU membutuhkan bantuan Rasmus Højlund dalam perjuangan menembus 4 besar Liga Inggris. Performa buruk MU bertepatan dengan terkaparnya Rasmus Højlund. Dia diagnosis menderita cedera otot dan diperkirakan absen 2-3 pekan. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United mulai berburu sosok pengganti Casemiro di tim mereka. Nama Joao Neves disebut-sebut jadi kandidat utama untuk posisi tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU benar-benar terpikat dengan penampilan Neves di tim utama Benfica. Usianya masih sangat belia, namun ia memiliki penampilan yang cemerlang dan stabil. Itulah mengapa MU rutin mengirimkan pemandu bakat mereka untuk mengamati aksi Joao Neves. Sejauh ini mereka terkesan dengan penampilan sang gelandang. Romano juga menuturkan bahwa MU punya kendala besar untuk merekrut Neves di musim panas nanti. Sang gelandang punya klausul rilis bernilai besar. MU harus membayar 120 juta euro kepada Benfica untuk mendapatkan jasanya. Romano menyebut bahwa Benfica ogah menjual sang gelandang di bawah harga itu. Jadi MU benar-benar harus merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan jasanya. Harry Kane didukung untuk kembali ke Liga Premier Inggris dan diprediksi bahwa Manchester United akan menjadi destinasinya. Harry Kane meninggalkan Inggris pada musim panas 2023 saat dibeli dengan bayar harga mahal oleh Bayern Munchen. Kapten The Three Lions tersebut telah mencetak lebih dari 30 gol di Jerman, namun terancam mengakhiri musim debutnya di Allianz Arena tanpa trofi. Mantan striker Tottenham itu diduga akan bertahan di Bavaria cukup lama untuk akhirnya mengangkat trofi, mengingat kontraknya yang berlaku sampai 2027. Tetapi Harry Kane juga didukung untuk kembali ke Liga Premier Inggris suatu saat nanti. Tottenham mengaku menyelipkan klausul buyback ke dalam kontrak Harry Kane. Tetapi staf pelatih West Ham United Kevin Nolan yakin betul bomber 30 tahun itu akan merapat ke Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag mencoba membeberkan kondisi terkini Mason Mount yang memastikan sang playmaker tidak lama lagi akan comeback di skuad Manchester United. Mason Mount sendiri beberapa waktu yang lalu dikabarkan sudah mulai berlatih di tim utama MU, namun kapan tepatnya ia akan kembali memperkuat MU?
Dalam konferensi persnya, Erik ten Hag mengkonfirmasi bahwa kondisi Mason Mount sudah semakin membaik. Ia menyebut bahwa sang bek sudah berlatih dengan baik sehingga kondisinya sudah semakin baik. Erik ten Hag juga menyebut bahwa Mason Mount masih perlu waktu untuk membuat kondisinya sempurna jelang comeback di skuad MU. Ia memperkirakan sang gelandang kemungkinan besar akan comeback di akhir bulan Maret mendatang. Ada kabar baik datang bagi Manchester United jelang menghadapi Everton. Marcus Rashford dan Jonny Evans dipastikan bisa bermain di laga ini. Dalam konferensi persnya, Erik ten Hag memastikan bahwa Jonny Evans dan Rashford bisa comeback di laga ini. Ia menyebut kedua pemain ini tidak mengalami cedera yang parah di derby Manchester, sehingga mereka bisa tampil di laga ini. Namun, Erik ten Hag juga mengkonfirmasi bahwa ada satu pemainnya yang akan absen di laga ini. Ia menyebut winger muda MU Omari Forson mengalami cedera sehingga ia harus absen di laga ini. Pelatih Everton Sean Dyche membeberkan persiapan timnya jelang menghadapi Manchester United. Ia menyebut bahwa timnya tidak akan bermain dengan pasif di Old Trafford nanti. Sean Dyche menekankan bahwa timnya akan bermain terbuka di laga ini. Sean Dyche menyebut bahwa MU bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Namun ia menyebut bahwa Everton bisa menang jika mereka mampu efisien dalam memaksimalkan peluang mereka. Sean Dyche juga menyebut tidak khawatir melihat timnya yang sudah 6 laga tidak meraih kemenangan. Ia menyebut performa timnya terus membaik dari hari ke hari, sehingga ia optimistis timnya bisa bicara banyak di laga ini. Ada rumor baru beredar seputar siapa manajer baru Manchester United di musim depan. Nama Thomas Frank kini masuk dalam bursa manajer baru Manchester United. Dilansir dari ESPN, ketertarikan Ineos terhadap Frank disebabkan prestasi sang pelatih saat menangani Brentford. Ia membawa Brentford promosi ke Premier League. Sejak promosi, Brentford konsisten bersaing di papan tengah Premier League. Selain itu, Brentford juga punya gaya bermain atraktif di bawah asuhan Thomas Frank. Jadi, Ineos menilai pelatih asal Denmark itu bakal cocok untuk tim mereka. Namun, MU diyakini tidak akan mudah membajak Thomas Frank dari Brentford. Sang pelatih masih punya kontrak yang cukup panjang di The Bees. Ia masih akan mengabdi di tim asal London itu sehingga tahun 2027. Brentford dikenal sebagai tim yang sulit diajak berkompromi. Jadi MU harus benar-benar bekerja keras jika mereka ingin menggunakan jasa Thomas Frank di musim depan. Rasmus Højlund dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League bulan Februari. Striker Manchester United itu pun mencatatkan sejarah baru. Rasmus Højlund mencetak 5 gol dan 1 assist dalam 4 kali penampilannya di Premier League selama bulan Februari. Tidak ada pemain yang punya catatan statistik sebaik Højlund pada bulan tersebut. Højlund selalu mencetak gol dalam 4 pertandingannya bersama MU di Premier League bulan Februari. Striker 21 tahun itu pun memperpanjang rentetan golnya di Premier League menjadi 6 pertandingan beruntun dan menjadi pemain termuda dalam sejarah yang pernah melakukannya. Rasmus Højlund terpilih sebagai pemain terbaik Premier League bulan Februari, mengungguli kandidat lainnya seperti Phil Foden dan Bukayo Saka. Ia pun mengukir sejarah sebagai pemain Denmark pertama yang meraih penghargaan ini. Gareth Southgate membuka peluang untuk melatih klub Liga Inggris. Ia santer dikaitkan bakal jadi pengganti Erik ten Hag di Manchester United. 3 nama mencuat sebagai calon pengganti ten Hag. Mereka adalah Roberto De Zerbi, Gareth Southgate, dan Thomas Frank. Dari 3 nama tersebut, Southgate menjadi paling minim pengalaman melatih di klub. Ia hanya pernah melatih Middlesbrough untuk kemudian menukangi Inggris U21, lalu hingga ini berada di timnas Inggris. Gareth Southgate tidak menutup kemungkinan untuk kembali melatih klub Liga Inggris. Ia yakin punya kapasitas mengemban tugas tersebut. Meski Torre hanya saat menangani Middlesbrough selama 3 musim tidak cukup baik, The Borough terdegradasi dari Premier League di bawah asuhannya.
Pengalaman yang dimiliki kala melatih Middlesbrough dan timnas Inggris bakal jadi modal untuk Southgate menukangi klub Liga Inggris. Sudah siap buat melatih MU nih, Gareth Southgate.